PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Subuh. Ya, jadi yang namanya sesuatu yang membatalkan wudhu atau beberapa hal ya. Di antaranya adalah tertidur. Nah, tertidur di sini bahasa ulama ada yang memang tertidur niat. Tapi kalau terlalap masih sadar, ulama mengatakan masih setengah-setengah. Cuman sadari, rasanya kalau sudah terlalap tidak dengar lagi suara, itulah tidur dan namanya. Walaupun dalam kondisi duduk. Jadi untuk menjaga keraguan-raguan kita, karena kita dalam fikih itu namanya al-yaqin la yuzalu bisyak. Ketika ada keraguan, segera hilangkan dengan keyakinan kita. Rasanya aku tadi tertidur, enak ambil wudhu lagi. Ya. Daripada kita ragu-ragu, tadi tidur apa tidak? Sudah juga semayang gitu. Cuma mikirkan keraguan-raguan. Karena dalam kaidah usul fiqh harus yakin terhadap keputusan hukum. Sama dengan sholat bu ya. Kalau sholat di masjid kita enak, jamaah. Masih ada yang ingat yang lain. Tapi kalau sholat dewean, itu ragu-ragu. Ini sudah 3 rakaat, sholat maghrib ya. Ini sudah 32 ya. Kan ragu-ragu. Faljubna alal yakin kata usul fiqh. Harus yakin. Kalau kita yakin 2, naik. Kalau kita yakin 3, stop. Ya, walaupun sudah 4. Yakin ditimbulkan. Sama dengan tadi, batal dah ayo batal. Ambil paling kecilnya. Ini batal, ambil wudhu. Kecuali Ustadz, kami kok penyakitan Pak Ustadz, bisa naik. Alain cerita. Ya. Tapi kalau kita yakin kita batal, elok. Putuskan keraguan dengan keyakinan. Karena dalam kaidah usul fiqh, al-yaqin la yuzalu bisyak. Kalau terkelak itu kan berarti masih antara-antara itu ya. Ya, sama dengan orang lewat pun tidak sadar ya itu. Masih tidak sadar. Padahal itu bagian daripada kecuali tertutup mata tapi masih sadar. Itu ada orang model itu masih nampak. Tapi kalau sudah terkelap dan terlihat maka ulama mengatakan termasuk yang batal wudhu, segera ambil wudhu lagi. Kalaupun tidak batal, keraguan-raguan kita membuat batal wudhu kita anak wudhu bila. Jadi ibu elok dikuatkan dengan keyakinan. Kalau ragu-ragu antara batal dengan tidak, ambil yang paling ringan menurut kita. Daripada kita kaget semayang nanyo-nanyo lagi dalam hati, elok ambil wudhu lagi untuk kemuliaan dan kesempurnaan kita insya Allah. Begitu ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya masalah sholat hadiah Ustaz. Sholat hadiah. Baik, orang meninggal ibu ya, itu kan ada beberapa cara. Kalau langsung namanya sholat jenazah, berarti ada mayatnya di situ. Namanya sholat jenazah. Itu sholat jenazah kata ulama bisa dilakukan kapan saja karena dia disebut dengan sholat sunat sababiyah. Ya, biasanya kan kita haram di sholat antara asar ke maghrib. Kan tidak boleh sholat bu ya. Sholat sunat pun tidak boleh karena itu waktu diharamkan. Tapi kalau ada orang meninggal boleh sholat sunat jenazah. Kenapa? Karena dia termasuk sholat sunat sababiyah. Sama dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Ibu ya misalnya kita jalan-jalan kebetulan sampai ke masjid. Pas waktu asar lewat. Ya kita sudah sholat asar. Kita ingin menghormati masjid. Nama sholat sunat tahiyatul masjid kata ulama boleh. Karena itu disebut dengan sholat sunat sababiyah. Tapi kalau sholat sunat hajat, sholat sunat tidak boleh kalau waktunya yang diharamkan. Jadi untuk sholat jenazah langsung ketemu jenazah. Waktunya kapanpun bisa. Yang kedua, tidak ketemu dengan jenazah. Namanya sholat ghaib. Ya, ghaib. Misalnya ada jenazah meninggal kayak kemarin. Pesawat jatuh, tidak ketemu dengan mayatnya, maka kita cukup dengan sholat ghaib. Tidak butuh lagi untuk menyolatkannya. Atau mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian punya saudara meninggal di Mekah. Kita nak ke Mekah, wahai, jauh pula kan begitu. Maka kita di Jambi cukup sholat ghaib untuknya. Supaya dia mendapatkan kemudahan dan kemuliaan dari Allah. Itu sholat sunat ghaib. Nah ulama mengatakan ghaib dengan hadiah itu hampir sama. Cuma sholat sunnah hadiah itu kadang-kadang maaf ada tradisi kita ngantar amplop ke rumah. Kan begitu ya, tradisinya kan begitu. Tidak enak pula udah semayang. Sehingga kita semayang itu karena dikirim duit walaupun 5.000. Tidak kita sholat merasa dosa pula dikasih duit dah sholat. Itu namanya sholat sunat hadiah. Maka kata ulama mengatakan sholat sunat hadiah hampir sama dengan sholat sunat sholat ghaib tadi. Cuma kalau sholat ghaib itu dilaksanakan pakai takbir saja. Sementara sholat sunat hadiah itu sama dengan sholat sunat biasa. Tapi niatnya untuk almarhum yang telah meninggal. Kebaikan baginya atas sedekah yang dikeluarkan insya Allah.